Salam sejahtera sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat, langsung aja temanya pada pembicaraan kali ini. Kita akan membahas tentang penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Apa sih maknanya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus itu? Ya. Jadi sebenarnya sudah beberapa kali, sejak beberapa bulan yang lalu ada beberapa orang yang bertanya ya. Dan tadi juga saya sempat membaca komentar di salah satu video saya mempertanyakan tentang penebusan Yesus. Nah, jika orang bertanya, apakah benar Yesus Kristus datang untuk menebus dosanya manusia? Dosanya manusia kok ditebus sama Yesus? Jawabannya adalah tidak benar. Tunggu dulu. Tidak benar jika dikatakan Yesus menebus dosanya manusia. Tapi yang benar adalah Yesus Kristus menebus manusia-manusia yang berdosa. Sekali lagi ya. Jadi yang benar bukan Yesus menebus dosanya manusia. Kesalahannya manusia, dosanya manusia, kejahatannya manusia ditebus, bukan. Tapi yang Yesus tebus adalah manusia-manusia yang berdosa. Ayat-ayat Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus menebus dosanya manusia, tidak. Tetapi ayat Alkitab mengatakan Yesus menebus manusia yang berdosa. Nah, apa makna penebusan Yesus? Itu yang akan kita bahas. Ya. Mungkin ini akan menjadi video yang berseri kalau nggak selesai ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas dulu makna penebusan. Apa sih arti penebusan? Redeem. Ya, jadi saya berikan ilustrasi yang gampang dulu sahabat-sahabatku. Jadi gini ya. Penebusan itu sebenarnya bisa diganti dengan sebuah kata bahwa pengambil alihan hak milik. Penebusan artinya mengambil hak milik. Jadi begini. Saya berikan contoh yang gampang, biar gampang dimengerti. Ilustrasi ini ya, ilustrasi atau analogi. Orang-orang yang sering menggadaikan barang di pegadaian. Anggap aja ini, saya kasih contoh. Anggap aja ini emas atau ini berlian. Berlian ini saya gadaikan di pegadaian. Nilainya 100 juta misalkan. Ini berlian 100 juta. Karena butuh uang. Jadi tadinya berlian ini, tapi karena keadaan kena masalah, ada COVID, perusahaan bangkrut ya, akhirnya akibat kesusahan berlian ini digadaikan di pegadaian. Dapat uang 100 juta, harus menyicil selama 1 tahun bayar utang. Nah, berlian ini yang saya gadaikan ini, kalau tidak saya tebus, tidak dibayar lunas ke pegadaian, maka hak miliknya akan menjadi hak milik pegadaian. Nah, supaya berlian ini tidak menjadi milik pegadaian, maka saya harus menebusnya, bayar harganya. Harus dibayar lunas supaya tidak hilang. Supaya tetap menjadi milik saya kembali. Ketika digadaikan ini kan sudah setengah milik saya. Ada milik saya, ada juga bukan. Kalau tidak dibayar lunas, jadi milik pegadaian. Hilang hak milik saya. Nah, supaya tidak hilang, maka harus ditebus lunas. Nah, setelah saya tebus lunas, maka berlian ini menjadi sepenuhnya milik saya. Saya berkuasa penuh. Berlian ini tidak lagi berada di bawah kuasa pegadaian, tapi menjadi di bawah kekuasaan saya sebagai pemilik. Itu ilustrasi sahabat-sahabatku. Nah, Yesus Kristus menebus manusia-manusia yang berdosa ini adalah mengambil alih kepemilikan. Ilustrasinya tadi ini ya. Berlian ini harus saya tebus ke pegadaian supaya bisa menjadi milik saya. Nah, begitupun manusia-manusia yang berdosa.
orang berdosa adalah orang yang berada di bawah kuasa iblis. Alkitab mengatakan orang orang jahat adalah orang-orang yang berada di bawah kuasa dosa. Dosa itu punya kuasa. Setan itu punya kuasa. Nah, kedatangan Yesus adalah merebut manusia-manusia yang tadinya berada di bawah kuasa setan, di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa iblis, diambil alih supaya menjadi miliknya Allah kembali. Nah, Yesus diutus oleh Allah sebagai tebusan, mengambil alih. Nah, jadi makanya orang-orang yang sudah bertobat, ya, mengakui dosanya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dan betul-betul bertobat kemudian mau ikut Yesus, maka akan menjadi miliknya Kristus. Milik Kristus, karena Kristus juga dikatakan Kristus adalah milik Allah, maka miliknya Kristus juga milik Allah. Paham sahabat-sahabatku? Jadi Yesus mengambil alih. Jadi makna penebusan Yesus adalah makna penebusan yang dilakukan oleh Yesus, ya, bukan penebusan Yesus. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus adalah mengambil alih. Saya yang tadinya berada di bawah kuasa setan direbut, ditebus oleh Yesus, sehingga saya bukan lagi di bawah kuasa setan, tapi keberadaan saya berada di bawah kuasa Allah dengan perantaraan Kristus. Maka Alkitab mengatakan murid-murid Yesus adalah menjadi milik-milik Allah, milik-milik Kristus. Tidak lagi menjadi milik iblis. Kalau menjadi milik iblis, akibatnya apa? Binasa. Sama seperti barang ini. Berlian ini yang di Pegadaian. Sudah jadi milik Pegadaian, saya tidak tebus, dia akan menjadi hilang, menjadi milik Pegadaian. Begitupun dengan manusia berdosa, setiap hari berpikiran jahat, melakukan kejahatan, berbuat jahat, tidak bertobat, tidak diambil alih, tidak menjadi milik Allah, maka akan menjadi milik setan. Nah, supaya tidak menjadi milik setan, harus ditebus. Apakah manusia bisa menebus dirinya sendiri? Tidak bisa. Berlian yang saya gadaikan Pegadaian ini tidak bisa dia menebus dirinya sendiri. Harus ada tuannya yang menebus dia. Nah, manusia yang sudah berada di bawah kuasa dosa, orang kalau sudah berada di bawah kuasa dosa itu tidak mengerti kebenaran. Maka perlu penolong, perlu tuan, perlu bos yang mau menebus dia. Dan Yesuslah penebusnya. Untuk lebih jelasnya kira-kira begini teman-teman. Jadi kita harus memahami kronologi aslinya, ya. Manusia ini semuanya berdosa. Mengapa? Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Jadi dulu awalnya Adam dan Hawa adalah milik Allah. Betul, ya? Hidup setiap hari taat kepada Allah. Tuannya adalah Allah. Sampai suatu saat Hawa membuka hatinya kepada iblis, kemudian mentaati bujukan, rayuan, dan perintah iblis. Petiklah buah itu, makanlah buah terlarang itu, dimakan oleh Hawa. Nah, ketika Hawa memilih atau membuka hatinya kepada iblis, maka pada saat itu juga tuannya berubah. Yang tadinya penguasanya dia adalah Allah, menjadi penguasanya adalah iblis. Itu sebabnya iblis kemudian bisa memberikan segala macam rasa. Begitu Hawa makan buah terlarang itu, oleh iblis diberi rasa baru, diberi rasa takut. Nah, tadinya kan nggak takut dengan Allah, kemudian merasa takut, merasa nggak enak, merasa telanjang, merasa malu, diberi segala macam rasa-rasa yang nggak enak. Apakah Allah Bapa menginstalkan rasa itu dalam hati Adam dan Hawa? Tidak.
Yang memberikan segala macam rasa nggak enak itu bukan Allah, tapi iblis. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab suci, keturunannya Hawa dan Adam, ada Kain dan Hebel ya. Kain dan Hebel, tiba-tiba Kain bisa memiliki rasa iri, dengki kepada adiknya sendiri. Dari mana dalam hatinya Kain kok bisa ada rasa iri dengki? Apakah Allah menciptakan Kain dengan diberi software dalam hatinya yang bisa iri? Ya, berarti Allah menciptakan iri. Tidak. Allah tidak pernah menciptakan rasa-rasa yang buruk. Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang buruk. Tidak pernah. Tetapi dalam hati Kain bisa diberi rasa iri, dengki. Bahkan kemudian dapat ide, inisiatif, keinginan untuk membunuh adiknya. Dari mana Kain dapat ide membunuh itu? Pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh manusia. Ya, karena sudah menjadi hamba iblis. Ya. Iblis bisa memberi rasa dalam diri Kain untuk iri kepada adiknya, dengki kepada adiknya, benci bahkan membunuh adiknya. Dan terjadilah pembunuhan pertama. Kain membunuh Hebel. Keturunan-keturunan berikutnya kita bisa saksikan di dalam Alkitab begitu mengerikan sampai kemudian zaman Nabi Nuh. Kejahatan begitu merajalela. Mungkin zaman now, zaman sekarang lebih daripada zaman Nuh ya. Terjadi pemerkosaan, perampokan, kejahatan, ya persetubuhan-persetubuhan yang tidak wajar, semuanya kacau. Ini semua karena apa? Allah Bapa atau Allah Yahwa tidak pernah menciptakan kehendak-kehendak jahat dalam diri manusia, tidak pernah. Tapi dalam hati Anda dan saya, teman-teman, dalam hati kita bisa tiba-tiba ada rasa iri. Siapa yang memberi ini? Kita sebelum kita lahir kita tidak pernah bahwa nanti saya setelah lahir saya akan memiliki rasa iri. Kita tidak pernah berpikir begitu. Tiba-tiba saja ada di dalam benak kita, hati kita merasa iri dengan tetangga. Orang yang punya pacar atau punya suami, punya istri merasa cemburu. Ada kemudian orang merasa benci. Ada juga orang laki-laki ketika melihat perempuan-perempuan seksi bisa tiba-tiba ingin meniduri, ingin memperkosa. Dari mana semua rasa ini? Semua rasa ini diberikan adalah karena manusia sudah berada di bawah kuasa setan. Itulah yang disebut sebagai hawa nafsu kalau orang bilang ya. Nafsu setan dimasukkan dalam diri manusia. Manusia ngelihat kakaknya iri, ngelihat adiknya iri. Orang tua ngelihat anaknya bisa dengki. Anak kepada bapak, kepada ibu bisa dengki. Teman dengan teman saling bermusuhan. Segala macam rasa yang gak karu-karuan ini. Yang membuat dunia porak-poranda. Ini adalah karya setan. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan dengan jelas. Bukan satu dua, tapi ada banyak ayat yang mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah setan. Nah, artinya manusia di seluruh dunia ini sudah berada di bawah kuasa setan. Karena nenek moyangnya yaitu Adam dan Hawa sudah membukakan hatinya kepada setan. Dan kuasa setan itu nyata. Kejahatan itu nyata, kawan-kawanku. Setiap hari kejadian kejahatan di mana-mana. Segala macam bentuk kejahatan yang mengerikan terjadi di muka bumi. Semua karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan setan yang begitu nyata berkarya. Dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, dan kemudian manusia bertindak. Hatinya buruk, pikirannya buruk, tindakannya mengikuti. Hatinya cabul, pikirannya cabul, tindakannya mengikuti. Nah, oleh karena kecelakaan ya, dalam tanda kutip ya, kecelakaan manusia itu jatuh dalam dosa.
Maka siapa yang bisa menyelamatkan? Alkitab mengatakan, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam Amsal dikatakan, kesalehannya manusia dalam kitab Perjanjian Lama ya. Kesalehannya manusia itu adalah kain kotor di hadapan Allah. Jadi yang kita anggap suci, kita anggap bersih menurut pola pikir kita, ternyata di hadapan Allah itu najis. Yang kita anggap saya melakukan kebaikan, saya bisa berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang menyenangkan Allah. Ternyata di hadapan Allah semua itu menjijikkan. Karena standar kita sudah rusak. Kita menilai benar, salah, baik, buruk itu sudah rusak. Kita tidak lagi bisa betul-betul memahami kehendak Allah. Nah, maka oleh karena itu, bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang berusaha menjangkau dan menyelamatkan manusia. Nah, kehadiran Yesus Kristus kalau di Perjanjian Lama kan digambarkan dalam bangsa Yahudi dulu, dalam budaya Yahudi, penebusan dosa adalah dilakukan dengan korban, binatang-binatang sebagai korban persembahan penghapusan dosa. Nah, Yesus Kristus di dalam Injil dikatakan sebagai anak domba-Nya Allah. Sebagai korban untuk menebus manusia-manusia yang berdosa. Nah, jadi kehadiran Yesus Kristus menebus. Nah, penebusnya itu bagaimana? Seperti itu tadi saya ilustrasikan. Mengambil alih. Jadi manusia yang sudah keturunan Adam dan Hawa yang penuh dosa ini, yang berada di bawah kuasanya iblis, sudah sakarepe iblis ya, sama iblis mau dibikin apa aja sudah bisa saja. Mau dikasih nafsu cabul, dikasih rasa iri, rasa benci, segala macam rasa-rasa itu bukti bahwa manusia berada di bawah kuasa dosa. Ya, jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat kita setiap hari tiba-tiba kita merasa melihat orang iri, melihat cewek cantik kepengen niduri, kepengen bersetubuh dengan dia, kepengen memperkosa, itu bukti bahwa kita sedang berada di bawah kuasa setan. Diberi segala macam rasa-rasa yang tidak benar itu. Nah, supaya bisa lepas dari kuasa setan yang nyata itu, maka harus diubah hak miliknya. Dari milik setan harus diambil alih menjadi milik Allah. Nah, kalau sudah menjadi milik Allah, maka oleh Allah akan diberi pikiran yang baru, diberi hati yang baru. Maka di Alkitab dikatakan, pengikut-pengikut Yesus yang sejati akan memiliki pikiran yang baru, hati yang baru, yang otomatis ketika melihat orang tidak bisa lagi iri. Hati yang baru itu tidak bisa ada rasa iri. Tidak ada lagi rasa dengki. Tidak ada lagi keinginan-keinginan yang buas, keinginan-keinginan yang liar, nggak ada lagi. Karena hatinya sudah baru. Pikirannya sudah baru. Nah, orang bisa memiliki hati dan pikiran yang baru hanya jika orang itu sudah menjadi milik Kristus atau menjadi miliknya Allah. Sehingga diberi lagi rasa yang hakiki, rasa yang sejati. Kalau masih menjadi milik setan, ya akan berada di bawah kekuasaan setan. Seperti berlian tadi. Kalau berlian ini masih berada di Pegadaian, belum saya tebus, ini masih berada di bawah kekuasaan Pegadaian. Kalau nggak ditebus ya sudah menjadi hak milik Pegadaian. Terserah Pegadaian mau dijual lagi, mau dibuang, mau diapain, terserah dia. Tapi kalau ini sudah saya tebus, saya bayar lunas menjadi milik saya bisa tempatkan di tempat yang bagus, ya saya bisa simpan, ya saya bisa perlakukan secara mulia. Begitupun dengan manusia. Ketika manusia sudah menjadi milik Kristus,
maka akan bisa dibentuk, diberi hati yang bagus, diberi pikiran-pikiran yang baru, diberi hati yang bisa mengasihi musuh. Tanpa menjadi milik Kristus, orang tidak bisa menjadi mampu mengasihi musuh. Maka Yesus kan bilang, hanya ajaran Yesus yang mengatakan, kasihlah musuhmu, kasihlah orang-orang yang memusuhimu. Tanpa menjadi milik Yesus, orang tidak mungkin bisa memiliki hati mampu mengasihi musuh. Ngomong mengasihi musuh bisa, ya aku mengasihimu, ngomong tok, tapi hatinya nggak plong. Nah, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus akan bisa diberi hati yang baru, diberi pikiran yang baru, hati yang dari sorga, software dari sorga, pikiran dari sorga, yang bisa mengampuni sesama, bisa bahkan mengampuni dan mengasihi musuh. Orang kalau sudah menjadi milik Kristus, sahabat-sahabatku, betul-betul jadi milik Kristus, akan gampang mengampuni sesama. Loh kok bisa? Ya karena saya ngalami sendiri. Nggak masuk akal kepada orang yang kayaknya jahat. Intinya begini teman-teman. Orang yang menjadi milik Kristus betul-betul akan memiliki sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya kejahatan semua yang terjadi di muka bumi ini adalah hasil karya iblis. Sehingga ketika misalkan saya melihat, dulu saya melihat ada kasus seorang ayah memperkosa anaknya. Wih, saya mungkin bisa benci, marah, kepengen mukulin orang itu. Dulu. Tapi jika kita sudah memiliki hati dan pikiran yang baru, maka cara pandang kita jadi berubah. Ketika kita melihat orang yang berdosa, kita tidak benci, tidak marah secara berlebihan ya. Mungkin awalnya sempat marah, sempat emosi, tapi akan cepat sadar bahwa sesungguhnya kita malah kasihan dengan orang itu. Jadi teman-teman ya, kalau saya ngelihat ada berita misalkan Habib Rizik itu kan ganas, suka memfitnah orang. Habib Rizik ditangkap, orang-orang seneng ya. Kalau saya tidak merasa sukacita karena dia dihukum. Tapi saya malah merasa kasihan. Karena dia tidak mengetahui kebenaran. Begitupun ketika saya mendengar sebuah kabar, misalkan ada pemerkosaan atau mutilasi, orang memutilasi. Saya tidak membenci berlebihan kepada pemutilasi itu atau pembunuh itu. Malah timbul rasa kasihan. Karena saya tahu betul bahwa manusia itu atau orang itu hanya menjadi alat setan dalam berkarya. Jadi ketika kita sadar bahwa semua orang jahat yang ada di dunia ini sedang menjadi alat setan, maka kita tidak akan membenci orang itu, malah akan menjadi kasihan. Dan itulah sebabnya Yesus sangat mengasihi semua orang-orang yang berdosa. Yesus sangat mengasihi semua orang yang berdosa. Karena Yesus sangat paham. Semua orang berdosa ini sebenarnya sedang menjadi alatnya setan. Semua orang berdosa sedang berada di bawah kuasa setan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan setan. Sedang dikuasai, dihipnotis, dikuasai oleh setan. Nah, penebusan Yesus adalah mengambil alih orang-orang yang mau bertobat, yang mau membuka diri bagi Yesus. Maka Yesus akan datang segera menolong dan mengambil alih. Itu makna penebusan Yesus. Pengambil alihan. Dari yang tadinya saya berada di bawah kuasa setan, diambil alih, direbut oleh Yesus menjadi milik Kristus. Jadi itu makna penebusan, sahabat-sahabatku. Ya, mungkin pembicaraan ini akan kita lanjutkan di sesi yang kedua.
Tapi saya harapkan sampai di pemahaman ini dipahami dulu kira-kira. Semoga bisa memahami ya. Ini gampang sekali sebenarnya. Maka ilustrasi saya yang pertama tadi bahwa barang ini saya karena sesuatu masalah akhirnya harus tergadai di pegadaian. Dan jika tidak saya tebus, maka ini hilang. Sama diri saya. Karena sebuah kesalahan dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, maka saya sebagai keturunannya juga masuk dalam kuasa setan. Nah, jika saya tidak membuka diri dan kemudian ditolong oleh Yesus Kristus, maka saya akan selamanya hilang karena saya menjadi pengabdi setan. Nah, tetapi ketika sudah ditolong oleh Yesus, maka saya menjadi milik Yesus dan Yesus adalah milik Allah. Nah, jadi makna penebusan seperti itu, mengambil alih. Yang tadinya saya adalah milik dosa, kuasa dosa, milik iblis. Maka diambil alih oleh Yesus menjadi milik Kristus. Nah, kalau sudah jadi milik Kristus, mulai pelan-pelan, ada yang pelan, ada yang cepat ya. Diberi hati yang baru, diberi pikiran yang baru, diberi pencerahan-pencerahan yang baru. Maka menjadi manusia baru secara rohani. Ya. Baik, yang pertama seperti itu sahabat-sahabat, kita akan lanjut nanti di video yang kedua ya, yang dengan kita kasih judul apa ini temanya. Makna penebusan oleh Yesus Kristus. Baik, salam, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Haleluya.